Ya, yang pertama di sini adalah tujuan industri roti. Nah, kira-kira orang membuat roti itu kan pasti yang pertama mendapatkan keuntungan, ya, agar bisa hidup sejahtera atau mendapatkan laba. Nah, personal industri roti apalagi dia menyediakan makanan bergizi. Nah, bagi masyarakat. Nah, ini pasti kan, ya, ini tujuannya seperti ini. Nah, mungkin yang namanya suatu industri itu didirikan tanpa ada tujuan. Nah, itu pasti. Ya, atau lagi tujuannya lagi bisa juga apa? Mengurangi produk impor. Nah, ini kalau dalam skala besar suatu negara, nah dalam ekonomi yang makro, nah, perlu membangun industri roti agar untuk mengurangi produk impor sehingga bisa bersuasembada makanan. Nah, tadi itu tujuan industri lampu. Nah, apa? Mendapatkan laba, kan pasti itu mendapatkan laba. Kemudian apa? Memproduksi lampu hemat energi dalam negeri, ya, dalam negeri. Nah, dengan seperti ini bisa mengurangi atau bersaing dengan produk impor sehingga Indonesia tidak perlu impor lampu dari negeri lain. Nah, ini dua tujuan. Misalnya saya di sini menjelaskan tentang tujuan industri roti dan tujuan industri lampu. Dan masih banyak lagi kan tujuan-tujuannya. Nah, kembali ke slide. Nah, kita dalam punya aktivitas perubahan nilai tambah menjadi output secara efektif dan efisien. Nah, namanya proses perubahan nilai tambah input jadi output secara efektif dan efisien. Nah, maksudnya proses perubahan nilai tambah itu misalnya di sini. Ini. Nah, misalnya dia tepung terigu, ya, ini tepung terigu, telur, gula. Saya lakukan di sini ya, proses perubahan nilai tambah. Tepung terigu, misalnya harga awalnya kalau dia per kilo itu kira-kira harganya adalah misalnya saya kira-kira ini ya 13.000 per kilo. Nah, tapi ketika dia sudah menjadi sebuah roti, nah pasti harganya bisa naik. Nah, misalnya 13.000 per kilo untuk kebutuhan satu roti dia membutuhkan 500 gram 500 gram untuk misalnya 10 roti, ya, 10 roti 100 gram untuk 10 roti. Nah, rotinya dijual roti dijual dengan harga 5.000 rupiah, ya, 5.000 per roti. Nah, ini mana pasti ada perubahan harga. Tadi kan per kilonya 13.000, kemudian 500 gram untuk roti. Dan setiap roti dijual dengan harga 5.000. Kalau tadi itu misalnya ada 10 roti, misalnya ada 10 roti, maka bisa menghasilkan berapa? 50.000, ya, 50.000 rupiah kan, 10 dikalikan 5, 10 roti kan. Nah, ini dikali 5.000, nah seperti kan 50.000. Nah, sehingga ada proses perubahan nilai, dari tepung terigu saja yang harganya 13.000 menjadi sebuah roti yang harganya 5.000 rupiah per roti. Nah, ya bisa dipahami di sini ya, ini namanya proses perubahan nilai tambah.
dari satu bahan baku menjadi sebuah produk industri. Atau contohnya lagi apa nih ini? Ini misalnya nih daun teh ya, daun teh. Nah, harga daun teh misalnya per kilogram dihargai misalnya nih berapa, misalnya kira-kira ya, misalnya 5.000 per kilo. Nah, setelah diolah menjadi teh setelah diolah menjadi teh, maka teh dalam bentuk kemasan sama dengan berapa, misalnya 13.000 per bungkus. Nah, ini kan dalam satu bungkus ini kan belum tentu kalau dia ada yang namanya sampai 2 gram ya, maksudnya 20 gram per bungkus. Itu 2 on. Sehingga ada perubahan nilai, dia dari harganya cuma di 5.000 per kilo, nah per kemasannya jadi 13.000 per bungkus. Wah, berarti kan perubahan harganya sangat besar ya. Nah, sehingga 1 kilo itu bisa menjadi berapa kan, bisa dipraktekkan seperti ini. Namanya perubahan nilai dari yang nilainya awalnya rendah karena ada proses produksi, dia menjadi agak tinggi, atau sangat tinggi nilainya. Nah, bisa dipahami ya. Nah, untuk yang namanya proses perubahan nilai tambah input menjadi output secara efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu mempunyai mekanisme mengendalikan pengoperasiannya berupa optimalisasi pengalokasian sumber daya. Nah, maksudnya di sini gimana? Optimalisasi sumber daya yaitu yakni itu memanfaatkan atau menggunakan bahan baku seefisien mungkin ya, sehemat mungkin, memanfaatkan atau menggunakan bahan baku seefisien mungkin untuk meraih efisien mungkin dan efisien mungkin ya. Kalau dalam skema sistem produksinya, nah ini kan input ada 7 ya, di sini ya sudah 7, domain, material, method, mesin, money, energi, dan information. Semuanya ini namanya input, ini pasti mengalami proses, terjadinya proses sehingga proses perubahan nilai tambah tadi menjadi outputnya itu berupa produk, barang atau jasa. Nah, skemanya seperti ini, ada input, ada proses, ada output ya. Ini skema sistem produksi. Nah, kalau menurut outputnya ya, untuk hasil yang dihasilkan itu jenis-jenis industri, nah itu menjadi 2. Yang pertama adalah dia ada industri jasa, dan juga ada industri manufaktur. Nah, industri jasa, nah itu dia outputnya itu berupa pelayanan. Nah, sehingga orang yang merasakan pelayanan dari industri jasa itu merasa puas, merasa senang. Nah, itu kalau dia industri jasa. Kalau dia industri manufaktur, nah itu dia berupa produk. Nah, tadi itu seperti gula, terus lampu, terus ban. Nah, ini sini jajan, camilan, kue kering. Nah, terus AMDK itu masuk
jenis daripada industri manufaktur. Ya, bisa dipahami ya, kalau jasa itu dia itu tidak dapat kita pegang mungkin ya, tapi dia bisa kita rasakan. Nah, seperti industri jasa bengkel motor. Nah, dia outputnya apa? Yaitu perawatan, perbaikan kendaraan motor. Nah, dia kan memberikan jasa kepada orang lain, memberikan output. Nah, disebut ini namanya industri. Dia menghasilkan suatu output. Nah, kalau dia output dia berupa pelayanan, maka dia disebut juga dengan industri jasa. Ya, kalau dia outputnya berupa barang, maka dia disebut industri manufaktur. Nah, di sini ada beberapa macam jenisnya.